Halo, nama saya Anarela Freitas Gandau, NIM 1420120004DR. Saya adalah salah satu mahasiswa dari S3 Nusantara Kupang, mata kuliah keperawatan HIV/AIDS. Nah, hari ini saya mau ringkasan materi tentang manajemen HIV/AIDS. Manajemen kasus pada klien HIV/AIDS. Manajemen kasus HIV/AIDS merupakan pelayanan yang berkesinambungan yang melibatkan atau bekerja sama dengan sektor lain. Di antaranya dokter, perawat, psikolog, LSM, pejabat pemerintahan, keluarga, dan masyarakat. Manajemen kasus adalah saja atau layanan yang mengkoordinasi bantuan dari berbagai lembaga dan badan penyedia dukungan medis, psikososial, dan praktis bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan tersebut. Manajemen kasus adalah salah satu metode pelayanan yang biasa dipergunakan untuk membantu ODA. Pelayanan manajemen kasus menggunakan pendekatan pada individu secara holistik dan terpadu yang mengkoordinasikan sistem-sistem sumber yang ada di lingkungannya, lembaga, pemerintahan atau non-pemerintahan, keluarga, dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan dan pemecahan masalahnya. Pendekatan manajemen kasus mempunyai 3 sisi utama, yaitu bio, psiko, dan sosial. Manajemen kasus ini berkonsentrasi pada upaya meningkatkan kondisi kesehatan pasien berdasarkan intervensi perawat yang spesifik. Dalam kegiatannya, manajemen kasus dilakukan oleh seseorang manajer kasus. Tahap manajemen kasus. Proses manajemen kasus HIV/AIDS dibagi dalam 5 tahap antara lain. Yang pertama, intake, penerimaan awal. Proses manajemen kasus HIV dimulai dengan wawancara awal dan dalam banyak situasi dikombinasikan dengan penerimaan. Tujuan utama wawancara awal adalah membangun hubungan yang menyenangkan yang memfasilitasi pengembangan hubungan kerja kolaboratif dan membangun citra manajer kasus sebagai penghubung. Informasi tentang cakupan pelayanan yang tersedia juga dibadukan dalam wawancara awal. Selama penerimaan itu dilakukan penilaian awal kebutuhan klien dengan tujuan menjembatani kesenjangan antara kebutuhan pelayanan dan sumber daya sistem. Dalam tahap ini dilakukan tinjauan hak-hak dan kewajiban klien serta prosedur mengajukan keluhan bila terjadi pelayanan yang tidak sesuai dan diperoleh persetujuan klien untuk mendaftarkannya dalam sistem penyediaan pelayanan. Informasi yang diperlukan untuk mendaftarkan klien mencakup konfirmasi dan tanggal diagnosis pertama AIDS atau tes antibodi pertama yang menunjukkan positif terjangkit HIV, status asuransi kesehatan, tahap penyakit HIV, sumber terkena HIV, CD4, count, status ketunawisman, penggunaan aktif obat-obatan dan atau penyakit psikiatrik, dan status TB. Yang kedua, asesmen, pengkajian. Analisis kebutuhan dilakukan secara optimal sebagai upaya kolaboratif antara manajer kasus dan klien untuk mengidentifikasi kebutuhan perawatan dan pelayanan. Penilaian sangat penting untuk membuat profil dasar bagi rujukan pelayanan awal, penyusunan rencana pelayanan, dan kriteria untuk mengevaluasi hasil pelayanan. Dalam mengumpulkan informasi digunakan instrumen formal seperti data dasar klien, informasi medis, situasi kehidupan, riwayat dan situasi pribadi, hubungan dan dukungan sosial, pendidikan kesehatan, fungsi sosial dan status mental, kebutuhan dan isu-isu layanan, serta isu hukum. Yang ketiga, perencanaan pelayanan. Rencana pelayanan sangat penting dalam upaya manajemen kasus, dan rencana disusun berdasarkan informasi yang dihimpun dalam tahap penilaian.
Manajer kasus dan klien bekerja sama untuk menyusun daftar masalah dan isu serta untuk merumuskan sasaran sangat panjang dan sangat pendek yang mendukung tujuan menyeru pemelihara kesehatan dan kemandirian. Diperlukan perencanaan spesifik yang berpedoman pada sasaran realistik untuk memprioritaskan kegiatan dan mengidentifikasi cara perolehan, pemantauan, dan mengkoordinasikan pelayanan di kalangan lembaga penyedia pelayanan dan sistem perawatan kesehatan. Rencana pelayanan perlu didokumentasi dengan jelas dalam status klien beserta salinan korespondensi tertulis dan formulir aplikasi program keberhadang prosedur obat-obatan, informasi tentang orang-orang atau lembaga yang dapat dihubungi yang berguna bagi klien. Yang keempat, pelayanan penyihatan dan rujukan. Dalam tahap implementasi, perawat dan klien berupaya melaksanakan rencana pelayanan jika bertujuan untuk merujuk telah diperoleh. Manajer kasus dapat memiliki beberapa peran untuk memfasilitasi klien menerima pelayanan, termasuk sebagai perantara, pemantau, pendukung, dan pembimbing. Sebagai perantara, manajer kasus menghubungi penyedia layanan lainnya untuk mendukakan sistem rujukan klien. Rencana pelayanan biasanya dilaksanakan dengan mendokumentasikan kemajuan klien secara seksama, termasuk tanggal rujukan, informasi tentang siapa yang pertama kali dihubungi, dan tindakan apapun yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari rujukan tersebut. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Kegiatan evaluasi dapat mencakup penilaian kepuasan klien terhadap pelayanan yang disediakan, serta penentuan apakah orang dengan HIV/AIDS mengetahui ketersediaan pelayanan. Evaluasi terhadap proses manajemen kasus yang diterima. Terima kasih.